Nah ini informasi ada di mana nih? Sebenarnya Padahal Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu mesra terus loh. Kemarin baru makan nasi goreng. yang saya tahu Prabowo berhasil membawa Jokowi ke meja putih. Iya, ini buktinya nih, makan berdua. Oh iya. Mereka Prabowo lalu. sukses membawa Jokowi ke meja putih di Kartanegara. Di Kartanegara, Ya, di depan foto Jenderal Sudirman. Iya. Itu berhasil emang, bukan meja hijau, salah ini. Iya, meja putih itu ada maknanya kali ya. Nah, kenapa harus putih? Oke. Selanjutnya kembali ke Pak Prabowo. Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Iya. Meja hijau itu bukan meja hijau kondangan ya. Ini meja hijau maksudnya meja pengadilan. Kenapa pengadilan mejanya hijau nih? Iya ya. Hijau kan? Iya. Kenapa nggak merah gitu Iya. ya? Kenapa nggak biru gitu? Biru. Kenapa dia harus hijau? Green screen. Green screen. Ya. Ya. Jadi bisa diatur ya. bisa diatur. Bisa diatur. Kalau kita bikin podcast itu kan green screen. Ya. Itu bisa diatur tuh. Mau backgroundnya hotel, Bisa dirubah bisa ya. dirubah. Mau backgroundnya gudang, background belakangnya bank gitu. Makanya di pengadilan hijau. Iya. Bisa diatur. Mau 5 tahun, 3 tahun, atau mau free. Ya janganlah. Kira-kira begitu. Nah ini informasi ada di mana nih? Sebenarnya Padahal Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu mesra terus loh. Kemarin baru makan nasi goreng. yang saya tahu Prabowo berhasil membawa Jokowi ke meja putih. Iya, ini buktinya nih, makan berdua. Oh iya. Mereka Prabowo lalu. sukses membawa Jokowi ke meja putih di Kartanegara. Di Kartanegara, Ya, di depan foto Jenderal Sudirman. Iya. Itu berhasil emang, bukan meja hijau, salah ini. Iya. Meja putih itu ada maknanya kali ya. Nah, kenapa harus putih? Suci. Bersih. Jadi dia pengen memulai babak baru. Amin. Ya kan? Pak Jokowi udahlah, kita lupain masa-masa lalu, ini kita kembali ke kesucian. Kita mulai dari Nol. karena putih nol nih. Kita mulai dari nol. Kayak petugas SPBU dong. Putih kan bisa ditulis kamu gambar apa gitu kan. Iya. Nah, Tapi ini sampai sekarang pertemuan Jokowi sama Prabowo itu nggak tahu loh ngebahas apa. Ayo. Bahas apa ayo? Ayo. Bahas apa? Kenapa di Kertanegara? Kenapa nggak di istana? Karena itu mungkin urusan pribadi. Oh, iya. Atau memang ada, ya nggak tahu ya. Iya. Agak-agak gimana gitu. Jadi kalau yang terkait ini ada informasi di YouTube menyebutkan Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Ya. Nah, yang jelas 3 hari yang lalu Prabowo dan Jokowi bertemu di Kertanegara dan masih senyum-senyum gitu ya. Ya. Nah, informasi ini kalau berdasarkan logika kita ya agak sulit dicerna gitu karena terlihat akur-akur saja. Bahkan di media sosial Prabowo juga menyampaikan itu gitu. Nah, saya kemudian dari YouTube ya, muncul di YouTube. Saya coba lihat YouTube-nya. Ini YouTube-nya bukan dari YouTube resmi dan channel YouTube-nya pernah kita angkat dulu sebelum ini. Itu channel ini sering menyampaikan hoax. Nama channelnya Aswaja ya. Oh, Aswaja. Sebentar. Iya. Iya, Aswaja kayaknya. Aswaja. Dan ketika saya masuk ke videonya, sama ini juga ngambil video orang lain juga, bukan video miliknya Aswaja ini juga. Ya. Dia ngambil video dari Refli Harun gitu ya. Dan video itu tayang di channelnya Refli Harun, diambil, di cloning dan ditayangkan di channel Aswaja ini. Dan dikasih narasi atau caption di bawah video itu bahwasanya ini adalah Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Sementara informasi yang kita lihat di isi video itu soal Refli Harun bilang retak perlawanan, Jokowi ngamuk ke Prabowo malah balik diancam perlawanan siapa yang berkuasa. Jadi ini isinya itu terkait dengan ketika Jokowi mengomentari ada ketua partai yang kampanye. Oke, iya. Jadi berdasarkan menurut Jokowi ada undang-undangnya, jadi tidak ada masalah bagi ketua partai seperti Prabowo untuk kampanye.
Nah, itu isi videonya. Selebihnya Refli Harun bercerita seperti biasa, membacakan media-media yang ada, yang nyeleneh gitu ya. Dan dibacakan oleh Refli Harun. Dan ini yang diambil oleh Aswaja ini dan dikasih. Nah, ini Prabowo ingin kepala daerah didukung Jokowi kalah gitu. Ini yang dibacain berita yang dibacain oleh Refli Harun gitu dalam video tersebut. Tapi dikasih narasi oleh Aswaja ini, Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau. Jadi antara video dan judul video itu tidak nyambung. Tapi memang masyarakat mulai melihat kenapa kok Pak Jokowi sering banget ketemu Pak Prabowo gitu. Karena ya, kalau berdasarkan pengalaman terakhir kayak ketika Bu Mega jadi presiden, terus bersaing dengan Pak SBY menang jadi presiden, nggak pernah mereka ketemuan. Satu. Begitu juga pada saat Pak SBY ke Jokowi cuman sekali makan nasi goreng di istana, setelah itu mereka nggak pernah ketemuan lagi. Tapi kalau yang ini nih sering banget Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi pengen ketemu sama Prabowo ya, pasti presiden itu kan pasif ya. Yang pasti minta kan Pak Jokowi ya. Kenapa itu Bang? Hah? Kenapa itu Bang? Kangen. Kayaknya. Kayak misalkan Pak Prabowo kan ke Solo ya. Oh mungkin ini saling berbalas kunjungan. Cuman bedanya kalau yang waktu itu di Solo didampingi sama Gibran. Kalau yang ini cuma berdua aja. Ya, ada apa ini ya? Iya. Pasti ada apa-apa. Pasti ada sesuatu. Iya. Karena 2 hari setelah itu tiba-tiba Pak Prabowo umumin bahwa akan berdinas di IKN pada tahun 2028. Nggak tahu ada hubungan apa enggak. Iya. Kita nggak tahu. Tapi masjid IKN lagi dibangun kayaknya. Akan menggantikan Masjid Istiqlal. Wow, berarti lebih megah berarti ya? Iya, lebih megah pastinya. Nah, ini Aswaja ini ada di YouTube ya? Di channel YouTube. Sampai sekarang Aswaja tuh masih nggak di take down ya? Nggak ada. Subscribernya malah nambah terus, 437.000 subscriber. Apalagi ini pakai bawa-bawa Aswaja lagi ya. Kajian Aswaja nama channelnya. Ini buat teman-teman yang mengelola akun YouTube Kajian Aswaja, namakan kajian. Ya kajiannya yang berbau-bau agama aja, yang benar-benar Aswaja. Yang gitu. Aswaja gitu. Bagaimana cara kita sholat menurut Rasulullah, bagaimana cara kita bersama orang tua, bagaimana puasa, bagaimana mengurus anak. Kajiannya dengan kajian hoax. Ini judulnya malah geger, baru bocor malam ini. Prabowo tak segan-segan. Jadi Anda ini dosanya 2, 1 dosa bikin hoax, 1 dosa bawa-bawa Aswaja. Tambah lagi dia ngambil copyright. Iya, belum lagi Anda mengambil copyright, namanya mencuri. Orang bikin video itu ada ininya, ada biayanya. Datang ke lokasi, bayar kameramen, sewa alat, terus pakai kaset, pakai terus data gitu. Anda ngambil dengan seenaknya tanpa izin pemiliknya. Nah, berarti Anda udah 3 nih dosanya. 1 bikin hoax, 2 mengambil barang curian walaupun barang itu berupa video. Ketiga, Anda bawa-bawa nama Aswaja yang merupakan nama yang harusnya tidak menyebarkan kebohongan, gitu kan? Ya. Jadi Anda dapat 3 nih. Berarti kalau dapat 3 tuh kalau dikubur, 1 kuburannya nggak muat, 2 keluar air. Gara-gara sering bikin konten hoax, kayak film Indosiar. Azab. Yang nonton banyak nih. Banyak nih Bang. 6.800 baru 11 hari. Baru 11 hari upload 6.800, like 142, yang komen 36. Sebenarnya dosanya ada 4. Dosa jariah. Jadi orang yang kena hoax mengirim lagi videonya. Nggak habis-habis dosanya tuh. Nah ini komennya yang lucu-lucu ya. Ada yang percaya lah ya. Pak Prabowo harus tegas. Kalau Mulyono melanggar aturan harus diadili, termasuk anak-anaknya gitu kan. Percaya dengan informasi ini. Padahal yang ngomong di dalam bukan ngomong soal itu gitu ya. Ya. Pokoknya Anda wajib curiga kalau ada YouTube yang videonya burem. 3 cuma ngambil dari potongan-potongan berita di media online, terus bombastis isinya. Dahsyat, geger, Masya Allah, luar biasa, gila, apalah pokoknya komentar-komentar itu. Karena di media massa yang mainstream nggak ada kalimat bikin judul begitu. Iya. Gitu, nggak ada. Bukan kaidah jurnalistik. Iya.
Jadi kalau kaidah jurnalistik itu memberikan fakta saja, tapi tidak beropini. Kalau dahsyat, luar biasa, itu kan opini dari penulisnya. Gitu. Yang bilang dahsyat itu biar Anda yang baca, bukan mereka yang bikin kontennya. Yang bikin konten itu tidak berhak menilai. Gitu ya. Ya. Mungkin sampai berapa episode lagi kita Aswaja masih ada ya. Ya semoga besok janganlah. Iya, ini bukannya kita tidak memberikan kebebasan orang membuat konten ya. Tapi kalau konten Anda itu hoax dan merusak kerukunan, membuat perpecahan, kebohongan, maka Anda wajib untuk di take down sebenarnya gitu. Negara harus, kita kan nggak punya kewenangan ya. Yang punya kewenangan tuh Komdigi ya. Kita hanya melihat informasi ini salah ya sudah kita coba luruskan, ini informasi nggak benar nih gitu. Ya benar-benar. Anda bikin judul sembarangan, isinya sembarangan juga gitu, nggak berbeda dengan judulnya. Ya nanti kita bisa undang orang Komdigi lah ya, atau Dirjen IKP yang baru nanti ya, atau yang PLT biar dia bisa lihat langsung. Oke. Prabowo tidak segan-segan seret Jokowi ke meja hijau, kenyatakan hoax ya. Oke. Yang benar, Pak Prabowo berhasil membawa Pak Jokowi ke meja putih untuk makan bersama di Kartanegara.